warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan rasa syukur selalu tercurah kepada yang Maha Gafur, dari hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang subur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, pembawa risalah semesta, sang pembawa cahaya, penyelamat umat manusia. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara seminar nasional tema berkolaborasi dengan institusi budaya Senin 10 Juni 2024. Yang terhormat pimpinan Teater Gurian Bapak Dede Majid, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Lebak Bapak Imam Risma Hayadin, Dinas Pariwisata Provinsi Banten Bapak Rohayendi, yang kami hormati Ketua STKIP atau yang mewakili Bapak Badri Munawar, dosen Universitas Pamulang Bapak Nedu Paras Erlang, yang kami hormati tamu undangan tim sponsor LPDP Dana Indonesia, mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah tinggi wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan sekitarnya, beserta hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk mensukseskan acara hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar yang akan disampaikan oleh pimpinan Teater Gurian kepada Bapak Dede Majid, disilahkan. Gak apa-apa, biar Oke, selamat datang di Gurian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baiklah, saya sapa dulu teman-teman yang ada di sebelah kanan saya. Hai. Halo. Yang di sebelah kiri saya. Hai. Halo. Kita tepuk semangat dulu biar semangat pada siang hari ini, walaupun panas tapi memang ini harus begitu ya, harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat tapi tidak apa, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, acara selanjutnya marilah kita sambut pembicara kunci dan sekaligus membuka acara seminar nasional pada hari ini kepada Bapak Kadis Budpar Lebak, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dosen Unpad Tangerang, untuk berada di tempat yang telah kami sediakan. Berikan aplaus untuk bapak-bapak yang luar biasa ini. Selamat Pak, insya Allah pasti ya. Perkenalkan, saya ini Sulaiman dari STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Harusnya saya harus membacakan profil dulu ya. Mana ini profilnya? Nanti langsung saja ya kepada Bapak Kadis Budpar Lebak nanti yang akan memberitahukan profilnya masing-masing, karena panitia belum memberitahukan profilnya kepada saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kerangka acuan masalah pada topik kita hari ini, yaitu berkolaborasi dengan institusi budaya. Yang pertama, kolaborasi dengan institusi budaya sangat penting dilakukan dalam pendokumentasian karya budaya rawan punah. Yang kedua, institusi budaya memiliki keahlian, sumber daya, dan jaringan untuk mendokumentasikan dan melestarikan budaya. Yang ketiga, dengan bekerja sama kita dapat memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan ke generasi selanjutnya agar tidak hilang. Poin yang keempat, pendokumentasian yang baik memungkinkan akses yang luas bagi masyarakat, pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya di masa depan. Dan yang terakhir, diharapkan melalui kolaborasi dapat melindungi warisan budaya dari kepunahan dan memperkaya kebudayaan secara keseluruhan di Kabupaten Lebak, umumnya di Provinsi Banten.
Baiklah para hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari ketiga para narasumber yang hebat ini. Bapak, mohon maaf hanya 20 menit, tidak boleh lebih karena waktu kita 20 menit itu paling lama Bapak ya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, satu termin terdiri dari dua orang penanya. Kemudian nanti langsung dijawab oleh pemateri kita. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan paparan narasumber utama kita. Dimulai dari mana ya? Mana dulu? Oke. Yang tengah dulu kali ya. Oke. Dari Bapak Kadis Burpan Lebak. Berikan tepuk tangan kepada. Loh, ini gimana deh? Ada serius itu. Iya Pak. Sebenarnya ini. Terima kasih waktunya Bu Yeni ya. Bu Yeni dari STKIP Syekh Mansur nih, sangat luar biasa nih Gurian, udah mulai menebar jaringan nih. Bapak saya juniornya beliau Pak. Oh tuh. Iya, jadi mau nggak mau Pak, kumaha senior. Berarti milinan murah-murah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Ini mungkin udah beberapa kali ya kita kumpul di sini, sangat luar biasa Guriang. Terima kasih Kang Dede Majid beserta jajaran Teater Guriang yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan, terutama ya kami pemerintah Kabupaten Lebak sangat apresiasi dengan beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Teater Guriang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salawat salam kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbagai ini, yang saya hormati juga di sini hadir Pak Kang Rohendi nih, yang dari dulu terus berkolaborasi dari Dispar Provinsi Banten, tapi latar belakangnya justru Pak Rohendi sangat pas, soalnya pelaku, pemerhati, terus lebih ya, kebudayaan atau budaya di Provinsi Banten. Terus di sini juga hadir Kang Indu, ini salah satu juga mentor kami Dinas Kebudayaan Pariwisata, terutama kegiatan-kegiatan yang dulu digagas dari mulai Indonesiana, yang museum dan sebagainya, dan beliau juga sangat konsen terkait kebudayaan yang ada di Kabupaten Lebak. Yang saya hormati Ibu moderator nih yang sangat luar biasa, penyemangat kita. Biasanya Bu sambil jongkok nih karirnya, ini sangat luar biasa. Ada Neskabeli ya, Neskabeli porsi sofa. Terus yang saya hormati juga di sini banyak teman-teman para senior, para pemerhati. Di sini ada Kang Dese, Kang Rohendi, Kang saya sih nugur dong ya, Kang Randy, Kang Wan Randy, terus juga hadir dari BPK. Mohon maaf untuk BPK biasa mempersemai kita, dan kalau lihat jadwal besok ya Bu Kepala BPK yang akan hadir di sini. Sini juga ada Kaspuhan Banten Kidul, Kang Roci udah hadir. Terus juga saya bersama dengan Pak Asnan, nggak ada panjangnya, cuma Asnan aja. Ini juga beliau Japung SDP Ekonomi Kreatif, nyambung dengan Kang Rohendi, jabatan sekarang Kabid Ekonomi Kreatif Dispar Provinsi Banten, dan juga teman-teman nih yang alhamdulillah sekarang agak segar nih Kang Rohendi. Kang tadi agak segar nih, kebanyakannya mahasiswa murah kan, yang mahal itu mahasiswi yang kebanyakan. Baik, tadi penyambung tema pada hari ini yaitu berkolaborasi dengan institusi budaya. Jadi sebetulnya tidak hanya berkolaborasi, terus juga aksi yang penting. Kalau kolaborasi terkait cuma wacana, misalnya pembahasan yang sering kita laksanakan, salah satunya ini diskusi nanti dan lain sebagainya, tapi tidak ada aksi, aksinya nggak ada, itu lonceng, nggak akan nampak, juga nggak akan nendang, nggak akan mengangkat terkait kebudayaan kita. Jadi kami pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sangat mendukung
dan mengapresiasi. Adapun beberapa hal yang telah kami lakukan, walaupun bidang kebudayaan bergabung dengan dinas pariwisata itu di tahun 2021, tapi hasil-hasil atau giat kerja yang telah dilakukan oleh bidang kebudayaan sangat luar biasa. Dari mulai 2021 kita ada Perda Hak Layak Baduy nomor 32, terus juga kita ada Perda terkait masyarakat adat kesepuhan, di sini ada Kang Yoci nomor 8 ya tahun 2016 terkait perlindungan pengakuan masyarakat hukum adat kesepuhan. Terus juga kita ada beberapa peraturan bupati juga telah kita lahirkan. Salah satunya terkait kita juga telah mendokumentasian sesuai dengan ini, itu ada angklung buhun, terus ada apalagi lah pendokumentasian terkait pendokumentasian, dan juga kita sedang terus mengkaji kerjasama juga dengan Guriang yang alhamdulillah mendapat support dari Kemendikbudristek terkait pendokumentasian, dan ini membantu kita sekali. Terus kita juga ada pendokumentasian Kasepuhan, ini Kang Lindu sendiri dulu di Karang di Cibadak ya, yang dengan Lunoci ya, Kang Noci itu juga sudah kita laksanakan. Terus juga kita kemarin yang terakhir 2024 itu ada penetapan SK tim pemajuan kebudayaan turunan dari Perbub yang telah kita lahirkan. Jadi terkait perkembangan kebudayaan memang belum terlalu melompat lah. Yang penting kita tidak hanya diam, tapi melakukan step by step terkait para pelaku seni dan budaya. Dan yang paling krusial ternyata kenapa para pelaku budaya susah mengakses. Kalau dibilang kan, kalau yang nggak tahu ini pemerintah kemana kan, ternyata tidak hadir di para pelaku seni budaya. Ternyata salah satunya karena saya juga tadi suruh memperkenalkan ya, CV-nya ya nama saya tadi setelah disebutkan lupa lah, nama Imam Ismahyadin. Terus sekarang dikasih amanah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan latar belakangnya sebetulnya bukan ahli budaya. Kami ini latar belakang saya itu orang kehutanan. Kayak saya latar belakang orang kehutanan, dulu kerjanya di Dinas Kehutanan, cuma kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat, oleh provinsi, akhirnya digeser ke Dinas Pariwisata. Dan saya juga masih belajar kenapa sih orang kehutanan bisa di pariwisata. Karena kalau saya flashback ke latar belakang backgroundnya kehutanan, sebetulnya dulu sangat bertolak belakang dengan pariwisata. Kalau orang kehutanan masuk ke hutan, nemu air terjun atau waterfall atau menemu danau dan sebagainya, kita menghindar. Pasti kita amit-amit, permisi, numpang lewat, pasti melambung kan. Tapi setelah di pariwisata, lihat-lihat anak muda, kemudian kalau nemu air terjun, nemu danau di hutan, main masuk aja langsung renang. Nah itu yang sangat luar biasa. Dulu pas masuk ke pariwisata bertolak belakangnya di situ. Kok aneh ya? Ini nggak ada istilah pamali, tabu, dan nggak ada takutnya, bisa kesurupan dan sebagainya. Ternyata itulah sektor pariwisata, dan alhamdulillah sekarang justru para pemangku kebijakan di kehutanan, yaitu ada di Perum Perhutani, Taman Nasional, mereka udah mendorong sisi menjualnya melalui sektor pariwisata itu pemanfaatan jasa lingkungan. Makanya ini kesempatan bagi teman-teman, adik-adik semua, teman-teman jika di wilayahnya berbatasan dengan kawasan hutan, baik itu Perum Perhutani, Taman Nasional, itu bisa dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Terus terkait dengan seni budaya juga, kami ini ada PR nih dengan bagi teman-teman ini, mumpung ada Pak Hendy juga di sini, ada Kang Noci. Kami kemarin bertemu karena audiensi lah, ngopi bareng dengan anak RMI,
Himbauan Muda Indonesia, mereka lagi pendampingan ya di 10 kasepuhan dan juga membuat komunitas kompak atau apa dengan masyarakat adat, pemuda adatnya. Salah satunya ini PR kita bersama Kang Dede terkait revisi Perda nomor 8 tahun 2016. Di sana tercantum kan sebanyak 522 kasepuhan yang ada di Kabupaten Lebak. Tapi ternyata sebanyak itu banyak yang nggak masuk. Salah satunya Bongkok, itu belum masuk di Perda itu. Terus juga Jamrut kalau nggak salah ya. Banyak kasepuhan-kasepuhan yang belum tercover oleh Perda. Makanya kemarin dengan Pak Sekda ini harus juga diinisiasi nanti dari Sabaki, mungkin dan Uci bisa disampaikan ke Ketua Sabaki. Jadi inisiasinya harus dari masyarakat adat kasepuhan. Nanti kita dorong eksekutif ke legislatif untuk revisi Perda. Jadi kami juga terhambatnya ada bantuan-bantuan pemerintah terkait itu legalitas. Makanya tiap tahun kami kerjasama juga dengan Guriang, terus Kang DC dan lain sebagainya. Itu ada fasilitasi legalitas sanggar. Makanya dalam kesempatan ini bagi teman-teman muda yang punya cita-cita atau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian seni budaya dan lain sebagainya yang telah memiliki tempat berkumpul lah, secepatnya dibentuk kelembagaannya, dibuat nama sanggarnya, nanti kita fasilitasi untuk legalitasnya. Karena tadi itu kadang-kadang di kita di Banten khususnya di Lebak terkait legalitas sanggar itu jarang diperhatikan, dan para pelaku seni budaya khususnya di Lebak itu betul-betul udah diakui oleh masyarakatnya. Cuma biasanya kelembagaannya sebatas kayak apa ya, kalau kayak family lah, kayak home industry lah gitu bahasa kerennya. Biasanya si bapaknya ketua sanggar, ibunya sekretaris, anaknya bendahara. Nah itu yang kadang-kadang sehingga kita untuk menyentuh ke administrasi bantuan dan sebagainya itu yang biasanya agak susah. Jadi kenapa jangan heran ya teman-teman mahasiswa maupun generasi muda milenial, makanya kalau ada fasilitasi bidang kebudayaan, terus dana Indonesiana atau dana abadi kebudayaan dulu, kenapa orang-orang yang ada di kota nih Bu, sanggar-sanggar yang ada di kota-kota yang berkembang mendapat bantuan, tapi yang di daerah-daerah yang notabene-nya mereka pelaku itu susah mendapat bantuan. Karena tadi itu kelembagaannya yang menjadi problem penting. Makanya kita walaupun belum banyak, tiap tahun kita mengalokasikan 5 sanggar dan sebagainya. Ini salah satunya untuk memfasilitasi itu. Jadi terkait pendokumentasian itu sendiri kami masih minim lah. Masih minim, makanya nih ada Guriang yang udah mendokumentasikan dan juga kemarin sering koordinasi dengan kita, nantinya akan diserahkan ke kami. Misalnya luar biasa, barijeng bingung teh mikir dari mana kumaha ya. Terkait calung renteng dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Dan ternyata hal inilah yang menjadi PR, dan kita kemarin udah diskusikan juga dengan legislatif terkait pokok PPKD yang harus direvisi, terus terkait juga pemajuan untuk turunan dari undang-undang pemajuan kebudayaan belum atau menjadi guidance dari Renstra, Ranger dan sebagainya. Ini sangat responsif juga dari pemerintah, dari eksekutif dan legislatif. Tinggal kami perlu dorongan juga dari teman-teman pelakunya. Jangan sampai kadang-kadang kan, namun saya yang menyampaikan ke pimpinan, mereka mendengar, tapi kadang-kadang kan yang proyek doang enggak. Tapi kalau dari teman-teman langsung kita berembuk bersama-sama menyampaikan terkait salah satunya PPKD yang menjadi PR nih Kang Rohendi ya. PPKD kita Kabupaten Lebak walaupun 2018 kalau nggak salah kita udah ada PPKD-nya, tapi banyak kekurangan yang perlu direvisi. Ini perlu juga bantuan dari teman-teman rekan-rekan. Ini salah satu target kita yang kami laksanakan. Dan juga terkait cagar budaya juga, ini cagar budaya, kenapa kemarin mungkin di medsos teman-teman lihat lah, Tugu Romusa sudah roboh di Bayah sana.
dan banyak yang juga yang menyampaikan bahwa ini sebagai cagar budaya gitu. Tapi ternyata kita lihat di dinas sendiri koordinasi dengan Kang Ubay yang tahu ternyata belum masuk cagar budaya. Itu yang menjadi hal penting sehingga kita intervensinya. Terus apalagi tanahnya misalnya tanah milik pribadi itu yang perlu jalan panjang dari segi administrasi dan sebagainya. Makanya kita mengusulkan sekarang tahun ini ke BPK, melalui BPK untuk penetapan tenaga ahli cagar budaya. Ini yang akan nanti menjadi basis dasar dalam rangka pelestarian maupun pendokumentasian segala sesuatu yang berhubungan dengan seni dan budaya. Terus juga ini kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nih Kang Dede, Kang Rohendi dan teman-teman, sebentar lagi bulan September kita masih ada gawean yang besar, yaitu Festival Seni Multatuli yang juga masuk Karisma Event Nusantara. Nah ini tadi dengar-dengar kan terkait Pak Wan Randy kan tadi keboan dan sebagainya. Ini FSM ini kan simbolnya nih kebo. Nanti ada justru kita masih memikirkan terkait karnaval kebo dan lain sebagainya. Mungkin nanti diskusi kita ini bisa memberi masukan lah terkait karnaval kebo seperti apa. Jadi jangan itu masuk simbol atau masuk ikon dari FSM yang kita sampaikan ke kurator di Kementerian Pariwisata sehingga lolos menjadi salah satu Karisma Event Nusantara. Tapi pelaksanaannya simbol tadi, ikon tadi kebonya cuma penghias doang. Itu yang perlu masukan juga dari Kang Rohendi, Kang Lido dan sebagainya. Seperti apa sih bentuknya? Nanti pas diskusi. Nanti kita juga sedang mempersiapkan itu terkait tadi Kang Dede nanti koordinasi dengan kita terkait ini para pelaku seni yang sudah didokumentasikan. Nah, kita tampilkan juga di sana. Jadi tong Kang Randy bae tampil gitu. Tapi teman-teman Kang Randy untuk di FSM. Mungkin itu Bu. Ya benar. Mungkin itu beberapa hal sebagai pembuka yang kami sampaikan. Nanti mohon masukan dan juga ide kreativitasnya bagi kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak khususnya Pemda Lebak, biar kegiatan-kegiatan seni budaya itu betul-betul menjadi ikon tersendiri di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali. Baik, kurang sih Pak sebenarnya, tapi pas aja. Baik, selanjutnya dari Dinas Provinsi Banten kepada Bapak Rohendi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pun tabe pun kanu maha agung, kapara leluhur, kapara pangagung, kapara karuhun. Tabe kanu boga bale, tabe kanu harara di hate. Mugia nu aya di dieu harara di hate. Perkenalkan, nama saya Rohendi. Nama lahir mah Ujang Rohendi. Kemudian guru SD saya salah menulis ijazah jadi Rohendi. Udah jadi aja Rohendi. Jadi kalau hitung-hitungan nasab saya pakai Ujang Rohendi sebenarnya Ren. Ujang. Saya lahir di Subang 54 tahun yang lalu. Jadi terus 54 tahun. Buka-bukaan bisa ini bohong gitu. Oke, saya sekarang tugas di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Adik-adik sekalian, kemarin dari Syekh Mansur itu ada yang masuk nominasi pemuda pelopor. Bantu ya teman-teman ya, nanti kalau ada pak pending dari teman-teman Dispora bilang bahwa memang dia pelopor nih. Jadi saya arahkan ke kampus Bu, karena saya tahu dia ngaku pelopor Rampak Bedug di Salbentar. Gak bisa nggak bohong apa Randy. Pelopor Rampak Bedug di Salbentar mah Epu lamun tepian. Kadituna Abasri. Kamu di mananya? Itu Pak Abdi sok ngelatih di Staisman. Mimiti itu mau beduk ke Staisman. Iya, enggak, kamu peloporannya di Staisman aja. Akhirnya saya arahkan ke Staisman tuh. Sekarang SDKIP katanya. Jadi nanti pasti pak pendingnya atau apa kunjungan ke lapangannya akan ke Staisman tuh. SDKIP. Kok ke Staisman we euy? Euna sate inget teh. Bener teh, Kang.
Oh, belakang ya? Oke. Punten ya Bu. Tuh, abdi tos lami tekan itu padahal dulu waktu peresmian gedungnya saya tampil. Oke, Kang Majid terima kasih atas undangannya. Pak Kadis ini teman diskusi, teman ngopi, teman bahkan sopat cental-cental di grup, wah rame pokoknya. Tapi itulah esensi dari pertemanan itu, bukan hanya ketika senang Pak, ketika berbeda pendapat, justru teman harus berani melawan, harus berani berargumentasi, gitu ya Dek, supaya pertemanannya abadi. Kalau bareng terus, selalu, oh kamu sama dengan aku, idem dengan aku. Gunung Sumping Bapak, di mana? Di sini aja. Ah, bangga Bapak. Subhanallah. Mohon izin Bapak duduknya seperti ini kalau di sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi kursinya baru kebeli 3 buah ini Pak. Jadi saya tahu persis perkembangan Guryang ini dari mulai belum ada apa-apa sampai ada kursi. Mudah-mudahan nanti ke depan, tahun depan, Jid sudah ada kursi untuk hadirin. Oke. Ini sedang menjalin kolaborasi. Kolaborasi itu salah satunya ayo numang belikan kursi, ayo numang mereken batako, ayo numang belikan etak, itulah kira-kira. Di samping Kang Nidu Pak. Kang Nidu juga sehat Pak insya Allah. Oke. Jadi event ini Pak agak resmi kayak gini. Oke, izin Pak, dilanjutkan ya Pak. Kebetulan saya nih bagian cuap-cuapnya. Kalau saya aktif di Sunda Banten, itu ngaranna cacahan ini, cacahan. Orang Pandeglang, mana orang Pandeglang? Cacahan kan? Iya. Oke, konokeun ke babaturan ya. Paham kan? Naon konokeun? Bejakeun. Setuju. Konokeun ya. Oke, Kang Majid. Kolaborasi sebenarnya sudah lama. Kolaborasi itu sejak Orde Baru juga sudah lama digaungkan. Tapi saya akan melihat kolaborasi dari sisi budaya Pak. Sesungguhnya kenapa menjadi budaya, menjadi tradisi, itu hasil dari kolaborasi. Kenapa ada kata-kata silih asah, silih asuh, silih asih, itu pun hasil dari kolaborasi. Bahkan sesuatu menjadi tradisi budaya, membiasa, menjadi produk budaya, menjadi warisan budaya tak benda dan sebagainya, itu pun hasil dari kolaborasi. Jadi kalau dari sisi budaya, mungkin ini di luar ekspektasi Kang Majid di Kuduna. Rohini mah bilangnya tentang dinas pariwisata menjalin hubungan dengan yang lain. Geus biasa itu. Udah biasa. Saya akan nyuk galur karuhun. Jadi budaya itu kan ada dua ya, ide kan sama produk kan, betul ya? Setuju ya? Awas ya, lamun setuju langsung ngacung sama Pak Hendy. Semua berawal dari ide seseorang. Jadi awalnya tidak ada tuh ensemble musik, orkestra musik, nggak ada. Pasti awalnya dari seorang, dimainkan oleh seorang, dilakukan oleh seorang. Kemudian tetangganya melihat, mendengar, melihat. Genah amat eta, suara naon eta. Dia nyamperin tuh ke musik itu. Katakanlah sekarang saya akan bicara tentang Calung Renteng, karena tadi Kang Majid nyebut Calung Renteng. Dia mainkan sendiri, dia buat sendiri, dia mainkan sendiri. Orang tertarik, tetanggana, genah amat ya. Lalu dia mendekat. Kemudian dia lama-kelamaan mengikuti itu, mengiyahkan bahwa ini menang Abah di kampung urang. Lalu dia mengakui itu bahwa itu adalah karya dia, karya mereka yang asalnya pikirannya Bakalimi katakanlah, kemudian menjadi komunal. Masyarakat itu mengakui bahwa Calung Renteng nu urang. Sudah mulai dua orang tuh kolaborasi. Kemudian ketika upacara atau apa, dia mainkan secara bersama-sama, hiji, dua, tilu, opat, sakampung eta. Kemudian ada orang melihat, kampung lain melihat, datanglah pendukung semakin banyak, maka komunalnya semakin melebar. Jadi diiyahkan dulu, kemudian diikuti. Kalau sudah diikuti, maka diakui bahwa itu adalah karya komunal, menjadi ensemble akhirnya. Calung Renteng nu mainna sorangan kemudian dimainkan secara bersama. Itu yang terjadi di Banjarsari. Jadi kalau di Cibaliung, saya mempertanyakan, jangan-jangan orang Cibaliungnya teresepun kan Calung Renteng. Buktinya tidak ada yang mengikuti. Karena sebuah karya ide yang enak, dirasakan enak oleh pribadinya, kemudian dirasakan enak oleh keluarganya, kemudian dirasakan enak oleh kampungnya,
desanya, kabupatennya, provinsinya, Indonesia kemudian itu menjadi karya warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi sesuatu akan dicatat sebagai karya warisan tak benda Indonesia jika se-Indonesia merasakan bahwa itu indah. Kira-kira begitu. Jadi susunannya dari perorangan, disaksikan orang lain, diikuti orang lain, kemudian diakui sebagai karya komunal. Dan itu kemudian menjadi produk budaya. Berarti produk budaya itu hasil dari kolaborasi. Makanya kalau terlahirlah kata-kata gotong royong, reongan, papahare, babacakan, silih asa, silih asih, silih asuh. Bukan untuk sendiri. Jadi kolaborasi itu di zaman-zaman dulu sudah ada. Dengan bahasanya beda. Mungkin reongan, mungkin silih asa, mungkin perelek. Dulu itu perelek di tiap kampung dipasang. Karena itu komunal Pak, semua setuju. Kami mah lamun tas panen, sok nyimpen tah kamu didinya. Cek saurang minitina Bapak. Diikuti sama yang lain, berarti diiyakan ya. Akhirnya terjadi karya bersama. Jadi kalau ngopeni budaya ini mau abadi, mau langgeng, mau sustainable, maka keniscayaan harus kolaborasi. Kalau tidak, ya akan mati seperti halnya seni-seni tradisi yang punah. Kenapa punah? Ya karena tidak diiyahkan, karena tidak dirasakan keindahannya, karena tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jangan orang lain, wong tetangganya aja nggak suka, jangan-jangan istrinya juga nggak suka. Jadi saya tidak serta-merta semua tradisi itu harus dilestarikan. Cukup didokumentasikan, makanya perlu banyak dokumentasi Kang Majid. Jika karya ini sudah tidak ada lagi pendukungnya, didokumentasikan. Ada sebuah karya yang tadinya sudah tidak didukung oleh masyarakatnya, didokumentasikan oleh mahasiswa, salah satu mahasiswa di Jogja. Kemudian hasil dokumentasi ini disetel. Ternyata masyarakat di kampung lain suka. Hidup lagi kan tradisinya. Jadi jangan memaksa sebuah tradisi hidup dari kampung itu dipaksakan untuk lestari di kampung itu. Tidak harus. Misalnya, menurut saya calung renti itu kan oleh orang Cibaliungnya tidak disukai, oleh orang Malang Tengahnya tidak disukai. Tapi ketika disetel ke Rijal, ditampilkan di Pendopo, tampilkan oleh BPK, difasilitasi di mana-mana, orang menjadi suka. Akhirnya orang Cibolangnya sendiri sekarang belajar calung renteng. Dibalik kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, adik-adik, mulai ngeh tetangga orang bisa naon. Saya mencontohkan tadi kesenian. Katakanlah si ieu mah ngaliwat carana beda loh mah. Bebeja ka indungna. Kumaha kitu ngaliwatna? Ngaliwatna kieu. Datangi, rasakan. Oh udah. Saya yakin produk liwat itu akan menjadi karya budaya. Karena ngeunah dirasakan. Dicoba sama yang lain. Makanya sebenarnya kita tidak kalah oleh Cina. Katakanlah budaya itu bisnis, neng. Gak mau rek main cetan mending tidak ikut itu. Katakanlah orang Sunda rek bisnis, etatnya ayam opat tahap, kelamun mau sukses. Ini Sunda semua kan? Ada yang dari Serang nggak? Ya Serang juga Sunda, cuman bahasanya doang. Nu hiji pakeun oleh sendiri kan dirasakan oleh sendiri. Nu kadua bikeun. Nu kahiji piceuneun. Piceuneun itu dibuang karena gagal. Coba gagal buat. Nuka dua pakai, yang kedua dipakai oleh dia. Coba ngeunah euy. Ternyata tomat dihijikeun jeung cengek teh diludak ngeunah euy jadi sambal. Awalnya kan pasti begitu mencoba. Dipakai. Kemudian diasokkan pada orang lain. Bikeun. Ini bisnis nih. Dibikeun sama orang lain. Sebenarnya itu promosi. Dirasakan tuh ke kampung lain. Nuna sih bener. Ieu sambal make ieu ternyata geunah. Dan kemudian keempat baru jualan. Jadi kita ini tidak kalah oleh Cina. Lihat toko-toko Cina biasa-biasa saja, udah datang, teramai, tapi terus karena dia mencari feng shui-nya itu di 4 tahap. Nah, itu pun begitu karya budaya juga Kang Majid. Pertama dia rasakan sorangan. Dia ngajak kolaborasi. Tidak ngomong zaman baheula mah tara ngajak. Sabab lamun ngajak mah cenah culangu. Wah tuh wanian amat kami ngajak apa tuh? Bisimbungan kayak nyeri hateun. Lamun nyeri hate mbungeun datang ka imah. Jadi meningkatnya ditabah sorangan. Atau ketika produk yang lain dia rasakan dulu kasih sama orang. Ketika suka dia akan datang. Itu. Jadi sebenarnya itu produk-produk kita semua hasil kolaboratif kan. Semuanya.
Jadi akhirnya keniscayaan itu akan menjadi garansi untuk keabadian sebuah produk. Kolaborasi ini seperti apa? Beda-beda. Kolaborasi itu jangan dianggap saling membantu dari sisi finansial atau sisi materi saja, tidak. Kolaborasi itu ada dari sisi skill, kemampuan. Nu hiji bisa ngagambar doang, nu saurang bisa ngedang, nu saurang bisa ngarebab, nu saurang bisa nakal bohong bareng jadi ensemble gamelan dan jadilah kelindingan. Saurang bisa ngalage, bisa ngigel. Saurang bisa sendak, saurang bisa keprok, saurang bisa nonton. Kolaborasi itu. Jadi ini pun tidak akan disebut diskusi, tidak ada kalian. Jadi kita kolaborasi. Memang diskusi berjalan kalau tidak ada yang mendengarkan. Makanya sayang kalau tidak mendengarkan, berarti kalian tidak berkolaborasi. Ya skill, kemudian kemampuan pikir. Jadi meresaran saja itu sudah kolaborasi. Kamaji ngaulang di denang deh program di lain diskusi itu. Nah udah Kang tadi Kang ngobrol, tapi hayang kolaborasi. Diberi masukan, coba ngayakan kegiatan, jadi kapikir, bareng, gitu. Nah, apakah kolaborasi itu harus sama seperti yang lainnya? Tidak. Kolaborasi akan terjalin dengan baik jika masing-masing terjadi perbedaan. Makanya perbedaan adalah anugerah, kemajemukan adalah hitoh dan sebagainya dari sisi agama atau apapun. Sesuatu yang dikolaborasikan dengan skill yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, dengan kekuasaan jaringan yang berbeda, dengan kebijakan yang berbeda, maka akan semakin kuat. Kenaon kolaborasi jeung nu sarua sapa nggak bisa. Ini akan runtuh. Organisasi yang satu profesi itu akan runtuh. Awalnya doang ketika pelantikan, ketika pengukuhan ramenya. Selanjutnya runtuh. Mengapa Kang? Abji asosiasi pengusaha jasa boga, makanya ini yang saya sampaikan kemarin. Sama-sama pengusaha catering berkumpul, kita berkolaborasi, oke. Sama-sama penjual catering, lama-kelamaan main belakang Kang. Mun kapi wae, kapi mah lagi murah, cek ieu. Kapi itu masuk asin teuing, mun kapi itu mau dan sebagainya. Tetapi jika dia bisa masak yang baik, berkolaborasinya dengan ojek. Tukang masak urusan aja ojek naon. Dia membuat pesanan delivery by Gojek dan sebagainya. Itu kenapa saat ini diperlukan kolaborasi, karena butuh orang yang berbeda. Lalu Pak, ada enggak yang mau ngajak kolaborasi saya? Jasa saya betul bisa nanawan. Anda jangan putus asa. Semua orang punya kelemahan, tetapi juga semua orang punya kelebihan. Tinggal kelebihan orang ini bermanfaat enggak dari sisi kelemahan orang. Yang pintar bisnis itu ketika dia bisa membaca kelemahan orang-orang yang berada di sekitarnya. Iya kabeh di dia itu bukan tempat sampah ya. Pincet sampah kali ya, aing rek nyeun tempat sampah. Nu mayar buang sampah ka dieu mayar 2000 ka aing. Lama-kelamaan dia jadi pebisnis sampah tuh. Betul? Iya di tukang lotek di dia market plastik, sementara aina plastik keur dilarang di pemerintah ya. Aing rek nyeun tincukan khusus tinu daun naon dijual. Betul? Karena dia berbeda, dia bisa ngalotek, tapi ternyata penghasilannya lebih besar dari tukang lotek. Karena apa? Karena dia berbeda dari yang lain. Tinggal bagaimana Anda membaca kelemahan orang, bukan untuk dilemahkan, tapi justru kelemahan itu ditutupi oleh kelebihan Anda. Gitu. Pertemanan yang abadi itu ketika saling menutupi. Si ieu kasep bisa, si ieu kurang gelis, tapi pinter lah, gitu kan? Sok rumah tangga anu kasep jeung nu geulis buyar kan teu lila sabab dua-duanya mengagungkan kelebihan. Itu saya bertahan Kak, saya belum ya, saya sering membaca kehidupan, ya. Betul, saya memberikan wacana pada teman-teman sekalian bahwa kolaborasi itu amat penting. Bahkan saya berani menyebut keniscayaan, bahkan saya menyebut garansi untuk hidupnya kebudayaan. Lamun kebudayaan hidup kudu kolaborasi. Ngan bayangan orang kolaborasi heureut. Kolaborasi pengertiannya hanya kolaborasi sangar ini dengan sangar ini. Sangar ini dengan ini. Itu kolaborasi bukan. Kolaborasi itu berbagai hal. Ada skill, ada ide, ada kekuasaan, ada kebijakan. Mungkin Kang Majid manggil saya karena dia ingin berkolaborasi dari sisi kebijakan.
Sabab kolaborasi skill mah pasti mau ngundang orang-orang Pak. Ngundangnya pasti ke teater gitu, teater apa gitu. Jadi saya hadir di sini kahayang nama cing parang ini aya kegiatan di dinas pariwisata anu bisa dikolaborasikeun jeung geus katebak, geus teu kudu diomongkeun da. Di kamari ge saya mah mawa kegiatan teh ka dieu, geus dikir lah geus naon lah dieu. Udah paham. Dan ketika kita ngomong awal mula kolaborasi maka kita sadar bahwa kolaborasi itu penting. Maneh teu bisa hidup sorangan. Kalian tidak bisa sepandai apapun laut di rumahnya serba ada, tidak bisa. Kamu harus berkolaborasi. Satu saat kamu akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain intinya kita berkolaborasi. Maka kemudian muncullah ada public speaking, ada teori sosialisasi, ada teori komunikasi. Itu untuk apa? Menguatkan kolaborasi. Semakin banyak dia berkolaborasi dengan orang lain yang berbeda, maka akan berkualitas dia hidupnya. Jadilah menjelma berkolaborasi, yakin banyak mengeluh, susah rezeki, tidak banyak dulur, lama-kelamaan putus asa, bunuh diri, atau apapun. Lihat saja, kalau di Facebooknya bertanya pada orang, sebenarnya dia tidak bisa berkolaborasi. Pagi ini makan apa ya? Nanya ke dunia. Pagi ini aku tidur sendiri loh. Emang kalau didatangi sedunia kamu mau kuat? Nah, itu makanya tidak boleh memperlihatkan kelemahanmu yang minim kolaborasi. Perlihatkan, saya sedang berkolaborasi dengan Guriang Indonesia. Saya duduk di sini untuk menjalin kerjasama dengan seluruh dunia. Mari kita berkolaborasi. Itu dong. Pancarkan. Walaupun nanti ada yang nge-DM. Emang kamu bisa apa mau kolaborasi dengan saya? Kamu mau jawab apa? Kalau sisi ini nggak bisa sisi ini, saya tidak bisa apa-apa, makanya saya pengen berkolaborasi. Kolaborasi tanda petik belajar kan? Berarti belajarnya kolaborasi. Iya dong, ada guru, ada kurikulum, ada gedung, ada fasilitas, dan saya tidak bisa apa-apa, berarti saya ingin berkolaborasi. Ketika sudah masuk, seperti yang tadi, Yuling, datang main bareng, kemudian jadilah produk budaya. Akhirnya jadilah satu sistem yang namanya pendidikan dan pengajaran. Jadi itu adalah semua produk budaya, semua aktivitas di dunia ini hasil kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak ada apa-apanya. Kalau terkait dengan tugas saya, Jin, di kita di Dinas Pariwisata Provinsi Banten ada bidang yang nangani kelembagaan. Ada di SDM kelembagaan. Kita dengan tempat-tempat dikir itu sudah kolaborasi. Dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, kemitraan, itu kan dikir itu kemitraan. Kita sudah menandatangani kemitraan Pak. Kemarin yang terakhir itu kita dengan pengrajin bambu di Jiput. Jadi Majid belum ya? Nanti tadinya mau saya bawa konsepnya. Jadi amat bisa berkolaborasi karena pemerintah butuh di tempat kieu. Majid butuh pemerintah. Maka harus ketemu. Anda butuh saya butuh Anda. Kudu aya orang yang mempertemukannya. Nah, sebenarnya sudah ada media Facebook ini, makanya cari dong. Lu dicarinya ulah nu kasep. Lu carinya kira-kira orang yang berpengaruh, lembaga yang kompeten, aktivitas yang paling mendukung terhadap aktivitas Anda. Itu carinya. Iya mah search Google-nya yang cakep hari ini. Bray keluar, panggilannya gambar Paroh Hendy pasti. Gitu ya. Jadi ingat, kolaborasi selemah apapun Anda pasti punya kelebihan. Tapi sebaliknya, sehebat apapun seseorang, pasti dia punya kelemahan. Dan untuk saling menutupi itulah yang disebut kolaborasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja pada pemateri ketiga, yaitu dari Universitas Pamulang, Tangerang, kepada Bapak Nidu Paras, kami persilahkan. Tepuk tangan dong. Terima kasih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngedongeng aja kali ya. Ini mahasiswa semester berapa? Dua. Ada yang 6, ada yang 4, Kebanyakan dua. ada yang akhir, Baru banget. Ada yang nggak lulus-lulus. ada yang lulus. Ya, masih semester 2 masih panjang lah ya. Masih lama di kampus.
Saya mau ini aja, mau ngedongeng soal apa yang dilakukan oleh teman-teman Guriang terkait pendokumentasian yang saat ini hasilnya kemudian ingin diserahkan beberapa kayaknya ke dinas, ke instansi dan sebagainya. Nah itu penting sekali karena itu dasar tuh. Kita teman-teman di kampus ini peluang sebetulnya buat teman-teman mahasiswa daripada melakukan pendokumentasian sendiri. Mahasiswa tuh pergi ke lapangan sendiri, misalnya merekam sendiri, butuh modal. Sekarang sudah ada yang melakukannya dan tinggal bagaimana memanfaatkan itu untuk pengkajian di kampus. Karena kalau harus dimulai dari awal, dari nol, pendokumentasian tuh langkah pertama tuh. Sebelum kemudian langkah-langkah selanjutnya, apakah itu pengkajian, apakah itu pelestarian, apakah revitalisasi, atau mungkin pemanfaatan. Kayaknya beak. Apakah pemanfaatan? Biasanya yang pemanfaatan itu dinas pariwisata, ekraf, dan sebagainya. Jadi ini masih ini langkah pertama yang justru kadang-kadang luput dilakukan oleh teman-teman di kampus tuh. Tidak dilakukan. Atau ketika kita mencari data untuk kebutuhan penelitian, justru tidak ada dokumentasinya. Nah, ketika tidak ada, artinya kita harus memulainya dari nol tuh, mendokumentasikan dulu gitu. Nah, belum tentu punya duit. Masalahnya itu kan, belum tentu punya uang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya banyak sekali lembaga, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat kementerian, bahkan di beberapa universitas di luar, itu justru banyak sekali yang kembali lagi melakukan pendokumentasian apapun itu yang dianggap masih ada, dicari lagi, tapi dia sudah sangat sedikit, hampir punah, mungkin pelakunya hanya tinggal satu orang, dan seterusnya. Nah, kenapa ini kemudian penting untuk didokumentasikan? Apakah setelah didokumentasikan itu mau direvitalisasi, mau dikaji, atau kemudian mau dimanfaatkan, itu terserah langkah selanjutnya tuh. Tapi yang penting ketika benda ini, apakah itu kesenian, makanan, dan lain-lain, disimpan dulu, apapun bentuk penyimpanannya. Teman-teman yang suka bikin video bisa memvideokan itu. Teman-teman yang suka nulis bisa membuat itu dalam bentuk tulisan. Teman-teman yang suka motret bisa membuat dalam wujud potret. Artinya banyak hal yang peluang buat teman-teman mahasiswa, apalagi sekarang masih semester 2, tinggal kalau mau tinggal dicari kalian senangnya apa. Kalau senangnya TikTokan, itu pun juga bisa dimanfaatkan. Katakanlah begini, Guriang punya rencana untuk mendokumentasikan sesuatu dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana sesuatu yang akan didokumentasikan oleh Guriang dan sedang proses akan didokumentasikan ini, itu justru bisa didorong sedemikian rupa untuk menjadi populer dalam tanda petik. Kalau teman-teman kemudian mempopulerkannya lewat TikTok, ya tidak menjadi masalah. Karena mungkin ada pasarnya. Yang seriusnya Guriang, teman-teman membuatnya menjadi populer. Itu juga sebuah kolaborasi itu. Apakah kemudian itu kembali disukai atau itu hanya menjadi bagian dari dokumentasi itu sendiri untuk lebih mudah dicerna misalnya oleh generasi hari ini, ya itu tidak jadi soal.
Karena kalau di misalnya di kajian ilmu budaya yang modern, yang kontemporer, yang kelihatan sepele semacam itu, bahkan mungkin yang sangat gampang sekali hilang di media sosial, itu juga bisa dikaji. Tidak hanya sesuatu yang sangat serius. Nih dokumentasinya Majid ini semuanya serius nih. Keseniannya kesenian serius semua. Calung, terus upru. Itu kesenian-kesenian yang sangat serius, yang pada masanya itu sangat populer di daerah mereka masing-masing. Tapi hari ini, nah teman-teman, masih nggak generasi kalian nonton itu? Kayaknya enggak. Nah tapi bagaimana misalnya teman-teman yang aktif di medsos dan seterusnya, tapi kalian punya interest terhadap sesuatu itu, itu bisa terlibat, bisa kerjasama dengan yang teman-teman yang serius. Karena tadi kalau Pak Rohendi bilang ya dunianya beda, memang harus beda gitu. Nah, kalau lalu langkah selanjutnya, misalnya gini, saya baru menyadari kalau pendokumentasian di Banten ini lemah sekali itu 3-4 tahun terakhir. Ketika mencari sesuatu yang pada tahun 70-an misalnya, itu masih banyak sekali di Jawa Barat dan Banten. Saat itu masih Jawa Barat semuanya. Sekarang udah nggak ada. Nah ketika ditelusuri sedemikian rupa, baca banyak penelitian yang dilakukan, sebagian orang, banyak sekali penelitian ini bilang udah punah, ini udah punah. Kok semuanya dibilang udah punah? Bener nggak udah punah gitu? Jangan-jangan belum punah, tapi pelakunya masih ada, cuma mereka tidak tahu mau ngapain. Karena ditanggap tidak pernah, diundang tidak pernah, penonton tidak ada, mereka sibuk mengurusi hidup toh. Nah kalaupun misalnya 20-30 tahun yang lalu mereka adalah para pelaku dan sampai hari ini mereka masih mengingatnya, masih punya ingatan terkait itu. Nah, tahun 2021 ketika saya mulai mempersiapkan diri sebetulnya untuk kepentingan studi, yang pertama dibaca adalah hasil pendokumentasian orang lain. Saya pergi ke perpustakaan Aib Rosidi di Bandung, mencari data di sana. Transkripnya ada. Oke, lalu saya telusuri rekamannya masih ada nggak? Aib mencatat di beberapa tulisannya kalau dia merekam audio disimpan di Indonesia di rumahnya, kopiannya, satu lagi kopiannya dikirim ke KITLV Belanda. Nah, tapi kemudian yang disimpan oleh Aib tidak ketemu sampai hari ini dan dinyatakan hilang, yang di KITLV Belanda dicuri orang. Konyolnya yang mencuri adalah orang Indonesia. Rasanya mengamankan bukan? Merasa itu ini kan punya kami. Kenapa harus disimpan di sini? Kenapa harus disimpan di KITLV? Kan ini punya kami. Dan itu temannya Aib Rosidi. Dan dia kemudian cerita dengan bangga kepada Aib kalau dia berhasil mencuri itu. Yang itu adalah hasil kerja kerasnya Aib Rosidi itu. Ketika saya menelusuri itu, nggak ada. Artinya hasil rekaman audio yang dulu dikerjakan secara susah payah dengan alat rekam yang hari ini sudah punah, alat rekamnya aja udah nggak ada tuh. Pakai kaset yang sangat besar begitu, itu nggak ada sama sekali. Artinya saya kemudian kehilangan bagaimana suara orang ini dulu ketika ini transkrip yang dilakukan Aib ini bener nggak?
tidak bisa ngecek tuh. Lalu apa yang saya lakukan adalah ya udah mapping ulang apa yang dilakukan oleh Aib pada masa itu. Saya melakukan apa yang dilakukan Aib tahun 70-an. Artinya ini pekerjaan balik lagi ke nol nih. Mapping lagi, menelusuri lagi siapa-siapa pelakunya, siapa-siapa orangnya, dan seterusnya. Lalu kemudian saya mentok ke Baduy tahun 2021. Nah, karena butuh dana yang sangat besar, sebagai ya manfaatkan aja status sebagai dosen begitu, manfaatkan saja status sebagai peneliti begitu, ya cari dana, bikin proposal dan seterusnya, kirim, lolos. Dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024 masih ada, saya punya 1 tahun lagi di 2025. Semua kegiatan saya itu sebetulnya didanai pemerintah. Titik tolaknya dokumentasi. Karena memulai ulang apa yang sudah digarap oleh Aib 50 tahun yang lalu. Lalu apa langkah selanjutnya? Oke, saya dokumentasikan sendiri, ya sudah. Ngapain dengan data itu setelah didokumentasikan? Karena saya mikir, kalau saya mempopulerkan ini nggak mungkin, saya nggak bisa. Saya mau belajar musik, saya tidak berbakat. Dari zaman SMA belajar main gitar nggak pernah bisa sampai sekarang. Yang saya bisa ya udah, saya melakukan pengkajian terhadap itu. Maka dokumentasi yang dilakukan tadi itu, ya berikutnya adalah pengkajiannya. Lalu ada peritilan-peritilan yang bisa dipecah sedemikian rupa dari sesuatu yang sangat besar. Katakanlah begini, Majid kemarin mendokumentasikan apa? Calung. Majid mendokumentasikan juga nggak riwayat hidup si pelakunya? Kalau belum, itu peluang untuk dibicarakan. Artinya ini kan baru keseluruhan. Majid berbicara nggak tentang pembuatnya? Pembuat calung itu ada nggak orang yang mampu membuat, bukan hanya memainkan tuh. Tahun lalu usulin ke BPK, ya ke BPK. Karena saya nggak bisa main musik, saya cuma bikin apa? Dokumentasinya, membuat alat musik, bikin kacapi di Baduy, kacapi Baduy ya. Lalu ngecek di berbagai museum di dunia, kacapi Baduy itu pernah disimpan dan sampai hari ini masih ada. Di Belanda itu ada 4 kacapi dari Baduy itu. Saya ngecek beberapa museum di Indonesia nggak ada. Nah akhirnya hasil pendokumentasian yang didanai BPK itu, karena dokumentasinya adalah proses pembuatan yang sekarang sedang diusulkan ke warisan budaya tak benda, kan ada produknya si kacapi itu. Ya sudah, kacapi itu akhirnya saya serahkan ke Museum Multatuli. Nah itu udah beberapa langkah yang kolaborasikan. Kalau berbicara kolaborasi dari BPK, saya sendiri, lalu ya pelakunya sendiri misalnya di Kaneke sana, lalu Museum Multatuli dan seterusnya. Apa sih yang didapatkan dari semua itu? Ya mempermudah langkah selanjutnya. Apakah selanjutnya si kacapi itu mau dipopulerkan? Ya itu akan orang yang melihat itu, apakah itu bisa jadi populer atau tidak. Tapi kalau itu tidak punya peluang untuk menjadi populer, ya nggak bisa. Karena yang sudah berkembang duluan misalnya kacapi Cianjuran dan sebagainya, yang jauh lebih canggih. Nah tapi kacapi Baduy misalnya ya dengan kesederhanaannya, dengan cara memainkannya yang instrumental, tidak ada lirik lagunya dan sebagainya, yaitu satu keunikan tersendiri. Yang saat ini para pembuatnya masih ada, para pemainnya yang masih belajar itu masih ada. Apakah itu bisa dipelajari oleh teman-teman dari luar Baduy? Ya tidak menutup kemungkinan. Atau satu peluang yang lain misalnya, ketika saya melihat itu, tahun 94 Van Janten itu masih
melihat bentuk pertunjukan di Baduy itu trio, Kacapi, Rendo, sama Suling. Tahun 94 dia terakhir masih melihat ada grup semacam itu di Baduy. Tahun 2013 dia balik lagi, itu udah nggak ada. Grup itu udah nggak ada. Akhirnya ya Suling dimainkan sendiri, Rendo bergabungnya dengan Koromong di Baduy itu. Kacapi ya sendiri, itu memang awalnya juga sendiri gitu. Tapi bentuk pertunjukan yang trio itu ternyata juga sudah tidak digemari di Baduy, sudah hilang gitu. Artinya ya yang bentuk tiga orang itu sudah tidak ada. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Guriang hari ini, saya pikir ketika itu diserah simpankan, apakah itu ke kampus, ke instansi pemerintah, bagaimana itu kemudian bisa disimpan, teman-teman mahasiswa bisa melakukan pengkajian terhadap itu lebih lanjut, dan ya melihat potensi, dan selain potensi bentuk keseniannya atau apapun itu yang didokumentasikan, juga melihat potensi diri masing-masing. Kalian mampu berperan dalam hal apa untuk sesuatu itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali Bapak, 20 menit, terima kasih. Selanjutnya teman-teman semua, kita akan mendengarkan paparan dari Ketua STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Alhamdulillah bisa membersamai kita pada hari ini. Kepada Bapak Haji Masrupi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah pada suasana siang hari ini bisa bersilaturahim ya. Saya dari STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Saya juga sudah mengenal lama dengan Kang Rohendi ketika saya masih di Provinsi Banten. Ya, sering ngajak sanggarnya Kang Rohendi untuk bergabung. Waktu itu saya masih di kantor penghubung Provinsi Banten. Kemudian dengan Kang Imam juga nggak aneh, saya nggak ini ya. Saya juga sama-sama dari Turki, Kang. Saya dari Malingping, Banten Selatan ya. Jadi saya juga termasuk warga Lebak. Kemudian yang dari Pamulang ini ada budayawan, termasuk juga Kang Dede Majid ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di sini, dan juga dengan para mahasiswa ini dari berbagai kampus. Tadi ada dari UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dari Pamulang juga ada ya, dari STKP dan Setiabudi juga ada. Baik, kita ngobrol saja pada siang hari ini. Saya berpengalaman lama ya, baik pernah menjadi guru, pernah juga jadi struktural, dan sekarang saya memimpin salah satu lembaga pendidikan tinggi di Pandeglang, dan saya juga masih aktif sebagai dosen tetap di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kaitan dengan masalah budaya ini berawalnya dari tradisi dulu ya, dari tradisi akan menjadi adat dan terakhir menjadi budaya, dan sudah mengakar akan menjadi karakter. Nah, orang yang berbudaya itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Jadi tinggi tingkatannya orang yang berbudaya daripada yang berilmu. Maka dikenal juga ada istilahnya, ada ilmuwan, ada budayawan. Maka Teknologi Tangerang Selatan juga sudah gabung dengan kami, dan beberapa juga alumni dari SMK, SMA sudah gabung dengan kami, dan mohon juga dari sanggar-sanggar juga kami sangat terbuka dan merapat dengan kami senang sekali. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita mendengarkan azan terlebih dahulu ya, sejenak. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Hanya 1 termin, punten Kang Dede. Hanya 1 termin saja ya untuk 3 orang. Silahkan dipilih saja narasumbernya, ada 4 orang. Saya tidak termasuk ya, jadi cuman untuk memberikan ini saja ya, untuk mendampingi para narasumber.
Ikut orang Israel guys. Ada gitu. Mohon kepada para mahasiswa ya, serta tidak meninggalkan tempat acara sebelum itu upacara. Siap Ibu. Kan itu belum pantun ya. Oh iya. Ada pantun Bu? Ada. Ya, nanti kita tanya dari Ibu. Iya Bu. Cakep. Yang kembali ramaikan. Siap kami dokumentasikan Bu. Nanti aja sholatnya bareng. Iya bareng sebentar lagi kok acaranya Nanti aja sampai jam sholatnya bareng. 12.30 ya. Bisi butut, pelosok kanan tuh. Iya sih tanya jawab satu termin aja. Misail. Tanya. Atas ya. Itu dulu. Jangan gitu Pak, awal saya kan Lagi mau kita ini awas dia datang Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ini ada rangkuman yang sedikit saya tulis ya. Banyak sebetulnya tapi saya sebutkan satu saja dari Pak Imam. Bantuan legalitas itu perlu adanya kerjasama. Kalau membuat sanggar saja tidak ada legalitasnya dan kelembagaannya itu tidak sah ya.
begitu. Lalu menurut Kang Rohendi atau Pak Rohendi, kolaborasi itu penting, yaitu ada skill, kemampuan pikir, saran, dan juga kebijakan. Selanjutnya dari Pak Nidu atau Kang Nidu, pendokumentasian di Banten 3-4 tahun itu lemah sekali. Nah itu bagaimana caranya supaya tidak lemah ya? Lalu dari Pak Ketua STKIP, orang yang berbudaya lebih tinggi dari orang yang berilmu. Tapi ya harusnya kedua-duanya juga kita harus mendapatkan itu ya. Bimbing kami ya Pak, semua yang ada di sini sebagai narasumber. Baik teman-teman semua, saya berikan waktu selama 15 menit saja. Saya buka satu termin untuk 3 orang penanya. Ada reward nggak ya panitia? Ada door prize. Oke, yang bertanya akan mendapatkan door prize. Silahkan kepada para mahasiswa, acungkan tangan. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Ya, manusia itu tempatnya belajar. Ada yang oh ya, silahkan. Yang berkerudung biru 1, kerudung merah hitam 1, satu lagi. Oh iya. Oke, yang sebelah sini ya, berarti sebelah kiri, tengah 1 ya, saya ambil ya. Sweet aja. Saya maunya kerudung biru saja ya. Satu lagi sebelah, oh Bapak. Bagi 4 sama saya, bagi 3. Bapak, oke, berarti sebelah kiri saya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari yang berkerudung biru dulu. Mangga, silahkan maju. Silahkan di sebelah sini ya, maju ke atas panggung supaya masuk ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bapak, teman-teman, izin semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kusmia dari kampus STKIP Syekh Mansur. Izin Bapak, izin bertanya terkait pada era globalisasi sekarang, apalagi perubahan zaman yang semakin pesat, anak-anak muda zaman sekarang itu seringkali melupakan budaya kita sendiri gitu Pak. Nah di sini saya ingin mempertanyakan bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta atau rasa terhadap kebudayaan itu agar kita lestarikan gitu kan. Contohnya misalkan seperti kegiatan ini saja minim sekali peminatnya gitu Pak. Jadi bagaimana agar kita semua gitu para penerus bangsa bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya langsung dijawab saja. Neng mau ke bapak-bapak cakep yang mana? Oh boleh perwakilan saja, bebas Pak. Mangga langsung dijawab saja. Pak Kadis mangga. Langsung saja Pak. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya dari siapa tadi? Kusmia. Ya. Jadi itu yang menjadi konsen kita pemerintah daerah dan tidak semua pemerintah daerah, harus semua elemen masyarakat. Bahwasanya sekarang lihat animo generasi milenial ini yang jadi sering kita bahas diskusi dengan Kang Roheni, Kang Nidu, terus juga para pemangku, pemerhati budaya. Kadang-kadang ini perlu sinergitas, kolaborasi, khususnya dengan dunia pendidikan. Kadang-kadang banyak yang mengeluh tadi itu kenapa anak muda kadang-kadang tidak tahu, apalagi melestarikan, ketidaktahuan apa sih budaya mereka yang di daerah mereka yang dimiliki ruang ekspresi bagi para pelaku seni budaya khususnya yang ada di Lebak, sehingga nanti anak-anak muda itu bisa tahu. Makanya kami juga sering menerima diskusi, kalau ada diskusi dari guru lah, salah satunya guru pendidik. Kenapa sih Pak kita dari IPSI misalnya, dari TTKDH-nya terbayang Pak ayeuna cenah nguloknya muatan lokal yang diminati dari generasi sejak usia dini, pinginnya kayak BKC, terus taekwondo, itu kan warisan-warisan dari luar. Tapi kayak
silat yang begitu-begitu tadi Pak Roheni yang ahlinya tidak disenangi, tidak diminati oleh generasi muda, karena yang dipertontonkan ke generasi muda atau generasi ininya tidak ada. Seperti kita di Pandeglang juga ada Car Free Day mungkin ya, di Lebak ada. Sering nggak melihat tampilan misalnya silat, sanggar yang di Car Free Day? Nggak ada kan? Tapi tiap sore yang olahraga pelatih gurunya pelatih BKC, di alun-alun itu muter-muter. Akhirnya kita bawa anak kecil kan ke orang tuanya, nanti kalau dedek udah sekolah ingin kayak gitu kan gitu. Nggak ada yang menampilkan sisi ininya kan. Banten dengan jawaranya, silatnya aja atau debus, mereka nggak tahu. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita, makanya kita tadi itu berkolaborasi atau menggunakan platform-platform digital. Mau tidak mau harus melek dengan teknologi. Kalau kita tidak diimbangi itu ya dari itu semua sekarang generasi milenial atau apalagi mahasiswa rata-rata semester 2 ya pegang gadget, pegang HP. Yang tahu ditontonkan kan K-pop dan lain sebagainya. Jarang ada misal kita lihat ubruk segala macam. Nah ini tugas kami dengan para pelaku budaya harus betul-betul kita memanfaatkan platform digital itu untuk minimal biar ya di TikTok maupun di Instagram scroll itunya kan, oh ada yang menarik nih, kenapa ini kayak kebaya ada apa kan gitu. Minimal itu dulu sehingga nanti kedepannya melalui diskusi-diskusi ini emang ruang ekspresi pemudanya yang untuk generasi muda yang harus kita perbanyak ya Kang Rohendi. Dan kita berkaca Lebak lah khususnya kami berkaca dengan Banyuwangi yang dulu notabene-nya tagline-nya kan Banyuwangi kota santet, sampai sekarang kan udah mendunia kan. Itu tadi itu memperbanyak ruang terbuka di sana, tidak hanya satu kecamatan sekarang kemarin dengan Pak Marhaen ketemu kan, praktek baiknya di Banyuwangi udah ruang terbuka ekspresi itu udah sampai ke desa, satu ruang ekspresi. Jadi kami juga pemerintah kalau udah berkembang gitu kan tinggal enak, apalagi di sisi pariwisatanya, karena kami kebudayaan dan pariwisata, sisi pariwisata nilai jualnya lebih enak. Jadi menjualnya tinggal ini kalau mau ke Baduy misalnya antara petik lewat mana nih, lewat Luwi Damar, di kecamatan Luwi Damar ada pelatihan, misalnya ada sanggar yang lagi pelatihan silat atau yang lagi ekrab menganyam bambu dan sebagainya gitu, datanya ada di kami. Nanti kita kerjasama dengan agent travel. Nah ini mau lewat Luwi Damar, mau lewat Karanganyar, di Karanganyar ini ada ini, itu jadi satu paket. Dan itu salah satunya mau tidak mau kita harus melek globalisasi, harus menempatkan platform digital sehingga nanti teman-teman generasi milenial bisa minimal tahu dulu, tertarik. Nah baru di sana kita dorong fasilitasi agar bisa menjadi penerus bisa melestarikan. Makanya kami ke Kang Dede Maji, ke Kang Reni sering tampil. Saat di sini ada Kang Agus Bule juga tuh dari Baduy. Di kadang-kadang kan angklung buhun. Terus TTKD lu pentasna kan geus aki-akinin ini. Nggak ada generasi misalnya anak mudanya itu sekarang kita dorong untuk minimal dimik lah. Ada betul-betul generasi misalnya ada yang anak SMP, SMA, mahasiswa 1-2 personil yang bisa bergabung dengan orang tua. Itu yang terus kita dorong. Dan ternyata kalau nanti adik-adik udah masuk ke seni dan budaya, itu tadi yang disampaikan oleh senior kami ini dari STKIP itu betul-betul itu bisa mendapatkan nilai impact ekonominya. Jadi jangan harap sekarang persaingan di media sosial, justru kita harus melihat sisi peluang pasar yang unik-unik. Seni budaya itu bisa menjadi salah satu mata pencaharian. Jadi nanti tidak hanya sekolah, lulus sekolah dapat ijazah, sering kita dengarkan dari ininya mentornya Kang Nindu, Rocky Gerung kan, ijazah itu cuma menandakan kita pernah belajar, bukan penatakan kita pernah berpikir itu yang jelas. Jadi manfaatkan seluas-luasnya momentum itu platform digital itu untuk melestarikan budaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Imam, sangat luar biasa sekali ya.
Sepertinya teman-teman agak mulai melehoi ya. Coba ke serong kiri, semuanya menghadap serong kiri. Serong kiri, kemana serong kiri? Coba serong kiri. Oke, pegang pundak temannya. Kalau yang laki-laki ya gak usah lah ya. Pijat-pijat temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Berbalik ke serong kanan. Jangan lama-lama, jangan sampai 10, kan cuma 5 perintahnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya digerak-gerak. Cukup ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Kepada kerudung yang berwarna hitam dan baju bergaris biru, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu, teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat di sini. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dari kampus STKIP Syekh Mansur, Prodi PGSD semester 2. Sebelumnya pertanyaannya hampir sama Teh Kusmia tadi tentang budaya yang sudah melemah di era sekarang atau di generasi yang sekarang gitu Pak, generasi Z. Nah, pertanyaan itu sama kayak tadi cara melestarikannya, terus kemudian tentang kolaborasi. Karena setahu saya atau yang saya rasakan sekarang, kolaborasi di generasi Z ini atau generasi sekarang ini kurang gitu Pak. Nah, bagaimana cara mengantisipasi agar maksudnya sahabat-sahabat di sini atau kita semua bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang apapun kayak gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, luar biasa sekali pertanyaannya. Neng, mau ke siapa dijawabnya? Yang mana? Bapak Ketua. Oh, Bapak Ketua. Silakan kepada Pak Haji Mas Rufi untuk memaparkan dari pertanyaan mahasiswa STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Siti Alia, Pak. Siti Alia. Wah, Alia ini dari Aulia ya. Baik Neng, memang di era milenial, era generasi Z, apalagi kita harus mempersiapkan generasi emas ya, generasi Indonesia emas. Cuman saya khawatirnya bukan generasi Indonesia emas, generasi Indonesia cemas, karena hutangnya banyak, sudah banyak hutang. Baik, bagaimana cara melakukan kolaborasi? Kolaborasi itu bisa kita lakukan dengan cara KISS. Tahu KISS? KISS. K-I-S-S. KISS. Pertama itu koordinasi. Kedua integrasi. Ketiga sinkronisasi. Yang terakhir S-nya adalah sinergitas. Artinya kalau kita koordinasi itu mudah diucapkan, prakteknya agak gampang. Maka diplesetkan sama orang-orang pejabat itu. Koordinasi harus ada rokok, duit, dan nasi, baru jalan. Tapi bukan itu sebenarnya. Koordinasi itu terjadinya tali silaturahim antar semua pihak. Baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dunia usaha, dunia industri harus bekerja sama. Nggak mungkin Kang Dede doang sendirian di sini, maka harus ada dari dinas pariwisatanya, ada dinas kebudayaan kabupaten kota, dari perguruan tinggi, dari budayawan, dan juga dari masyarakat. Karena kalau Kang Dede saja bergerak sendiri, ya tidak ada apa-apanya. Maka ini perlu dukungan semua pihak. Dalam pemerintahan itu disebut dengan pentahelik. Pentahelik, ya. Jadi melibatkan semua stakeholder, semua yang terlibat. Maka perguruan tinggi juga tidak bisa terlepas, harus. Bahkan kalau bisa nih pariwisata ini memotori ya yang ada di sanggar-sanggar maupun juga di lembaga-lembaga pariwisata, baik itu tour, travel. Kalau bisa jangan kalah dengan Rosalia Indah. Dari hulu sampai ke hilirnya dikuasai. Saya kemarin naik bus yang double decker, nyaman sekali Pak.
makannya rest areanya Purna Rosiale Indah. Pesan yang tadi nyaris hilang Pak, yang saya sebutkan tadi festival kebudayaan, dan itu sasarannya mungkin sanggar-sanggar seni, baik yang tadi kita obrolkan di warung kopinya Majid, yaitu terkait calung renteng, yang tahun berapa saya terakhir ikut festival, mereka juga ditipu, diundang itu bukan untuk main, bahkan untuk lomba, dan alhamdulillah saya yang juaranya waktu itu. Karena saya berbicara komposisi, mereka seni tradisi. Itu. Yang kedua, saya tertarik dengan dua pembicara sebelah kiri terkait Baduy, karena 2022 saya sama Nidu sama-sama menggali apa yang menjadi tradisi di Baduy. Salah satunya saya Angklung Buhun. Bagaimana Angklung Buhun ini, setelah saya baca buku dari Pak Dinda, dosen ISBI, dan ada secarik tulisan dari Pak Daeng, Pak Hendi ya, cikal bakal angklung Jawa Barat itu adalah Angklung Buhun. Cuman mereka bergeraknya dari angklung Ubrak, Buncis sampai ke Baduy. Nah, perjalanan itu. Terakhir 2022 Opik dari Saung Ujo juga sekarang udah konten ke Baduy, bagaimana mereka menjalin komunikasi lagi. Ada beberapa hal ketika saya melakukan pengenalan Angklung Buhun, saya lewat kawan-kawan mahasiswa yang di Universitas Setiabudi, USBI. Kalau di Bandung ada ISBI, Pak Hendi, kalau di Rangkas ada USBI, Universitas Setiabudi ya. Kalau kawan-kawan lebih senang USBR itu terserah. Kalau saya lebih senangnya USBI supaya mudah diingat sama kawan-kawan yang lain. Saya mengenalkan Angklung Buhun lewat mahasiswa mereka dengan lagunya Fly to the Moon. Fly to the Moon. Kenapa? Karena itu salah satu trik bagaimana mereka mau memakan Angklung Buhun. Kalau sengaja dengan lagu Yari Lei, Yandu Baby, dan Cek Arile, mungkin mereka juga nggak ini. Cuman trik saya mengenalkan Angklung Buhun lewat ke universitas, lewat lagu-lagu yang lebih mereka senengi. Dan lagu untuk apa? Bendrong Lesung itu saya lagu apa? Saya tanya judulnya. Na 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 au au. Ya, lagu kenapa? Karena saya mengenalkan kesenian tradisi di era mereka. Lagu-lagunya juga lagu-lagu yang mereka sering dengar setiap hari. Bangun tidur Fly to the Moon, mau tidur Fly to the Moon. Ya udah coba ini karena sama-sama main di minor. Nah, terakhir saya mencoba Angklung Buhun itu kolaborasi dengan musik barat. Sanggar Lebak Membara Sasakala Urang Baduy. Lagu itu bagaimana di dalamnya ada musik-musik barat yang mengiringi Angklung Buhun, tapi Angklung Buhunnya tidak hilang. Nah itu bagaimana saya dan kawan-kawan mengenalkan Angklung Buhun ke media-media lain selain kita manggung, tapi lewat digital platform. Udah ada di TikTok, udah ada di YouTube sama net release, silahkan. Nah, upaya-upaya itu bagaimana para pelestari bekerja sama dengan dunia pendidikan, pemerintah, bagaimana, karena kami ini mungkin pelaku punya trik-trik sendiri untuk mengenalkan kesenian tradisi itu. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi Bapak sampaikan ketika menggali apa yang ada di Baduy dengan trik-trik yang menurut Bapak itu bagus, belum tentu menurut kami dan menurut orang Baduy itu bagus. Ya, ada hal yang bersifatnya privasi mungkin sama Bapak diutarakan, tapi syukurnya itu bukan lewat video tapi lewat narasi yang Bapak sampaikan ke dunia luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya Pak. Maka langsung dijawab saja Pak kepada Bapak Rohendi ya. Oke. Jadi memang Ren, generasi kita ini, kita generasi apa masuknya ya? Generasi ini Z, milenial, berarti kita generasi B. Ya. Jadi masa lalu kita Ren, ketika bermimpi akan menggauli kesenian, itu ketika kita terjun,
itu dunia sudah berbeda. Coba Anda bayangkan dulu itu setiap yang ada hajatan, si punya hajat harus lapor pada penilai kebudayaan, nanggap naon didinya. Harus lapor judulnya apa, dalangnya siapa, dari mana. Artinya begitu terkoordinir kebudayaan pada saat itu. Penilai kebudayaan yang ada di tiap kecamatan itu harus melaporkan setiap bulan, menulis semua aset budaya yang ada di daerahnya, Kang Idu. Dan itu produk Orde Baru menurut saya yang mestinya tidak dihapuskan. Mengapa festival seni budaya ada? Ya karena kan mereka ada tulisan, ada riset, ada ngopeni setiap saat terhadap kebudayaan. Nah, sekarang zamannya berbeda. Mungkin dulu belum ada gadget, dulu belum ada media komunikasi yang masif seperti ini. Peran itu bisa digantikan oleh itu. Menurut saya itu. Kemudian penilai kebudayaan menjadi dianggap tidak penting. Festival karena menimbulkan beberapa permasalahan. Jadi festival itu, saya sendiri di Pandeglang, kenapa festival Rampak Bedug dihilangkan? Bukan. Balik dekat dikit tuh. Jadi festival Rampak Bedug waktu itu kenapa saya coret dari anggaran? Karena ribut kan. Saya menjadi saksi bagaimana salah satu grup mempuskan pialanya di depan panitia. Dan saat itu saya panitianya. Sakit saya. Berarti terpenting festival bagi mereka. Kalau mereka kebudayaan. Yang kedua, jangan salah. Ketika sebuah produk budaya diopeni berlebih oleh pemerintah, budaya itu bukan hidup, malah mati. Rampak Bedug itu ketika difestivalkan dan kemudian mengatasnamakan grup, masyarakat tidak lagi memiliki ngadu bedug. Ayo nama Rampak Bedug mah geus aya pemerintah. Sabab lomba nage antar grup. Makanya kemudian atas pertimbangan itulah Ren, jika ada festival, format festival kita rubah. Jangan festival. Yang ada adalah bagaimana kita mementaskan tradisi-tradisi masyarakat yang ada. Makanya kembali lagi pada ngadu bedug itu Ren. Dari dulu. Jadi teman-teman sekalian, Randy, zaman sudah berbeda. Zaman sudah berbeda. Bukan berarti festival budaya itu tidak ada ya Pak. Kemarin ada apresiasi karya Indonesia. Itu karya-karya semua baik seni pertunjukan, kriya dan sebagainya ditampilkan oleh kementerian, dibiayai. Festival yang dibiayai oleh Ken itu di dalamnya juga ada pertunjukan kesenian. Mungkin itulah format itu. Jadi beda nomenklatur saja. Tetap kami tidak meninggalkan itu. Alibi sebagai Oke, tradisi di Baduy dengan lagu modern. Keren. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sih menghidupkan? Jadi begitu. Ketika kamu akan ngajak temenmu untuk mencintai budaya, ulah ujung-ujung sinang nonton Abah Kalimi calung renteng. Kolot amat aing lalajono kieu. Berarti ajak nonton Randy untuk membawakan lagu-lagu Baduy dengan membawakan dengan lagunya lagu barat. Oh ternyata asik ya. Rampak Bedug Ciwasiat itu saya format seperti itu supaya anak-anak Pandeglang kembali senang terhadap ngadu bedug. Dulu itu Rampak Bedug itu darariuk, geus karolot, awewena kudu tertutup, syar'i dan sebagainya, kudu disanggol dan sebagainya. Males amat kudu di kitu, kudu ngepor dan sebagainya. Maka saya angkat untuk berdiri semua. Perkusian waktu itu selagi musim-musimnya oseng percussion, inget Ren? Sebelum Ega ya, oseng. Ketika main telingtitna, main tarangtangna sambil berdiri, uyah-uyahan, kan menjadi tren kembali Rampak Bedug. Bedug nu tadina dijejerkeun kudu genep, kudu 8 make kayu anu logojor teh ya. Saya bikin satu-satu dan bisa knockdown. Memang hantamannya luar biasa, tapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Pasti lamun Randy mainnya di Baduy, mawakin lagu nu tadi, atuh digebogan ku aya. Artinya ini segmennya untuk siapa? Segmennya untuk siapa? Jadi Ren mengenalkan seni tradisi itu memang tidak harus persis aslinya. Melestarikan budaya itu bukan berarti harus aslinya. Tadi yang bertanya, saya tanya, Anda dari mana? Coba tadi yang bertanya tentang pelestarian itu siapa? Coba, kalau Anda ngomong begitu lalu saya tanya kepada Anda mencirikan orang Banten nggak? Iya. Coba Aulia ya, berdiri. Aulia berdiri. Silakan kamu berdiri. Coba, naon cirina bahwa dia orang Banten? Cirina orang Banten. Apa dia cirinya orang Banten? Pakai jilbab sama di tempat lain.
Yang mencirikan kamu orang Banten apa? Yang mungkin rata-rata orang Banten, kita kan bisa orang Banten itu kan dikenal dengan kota santri juga kan. Oh iya, Terus, kata saya juga jilbab kan. Tapi kan sekarang lama banyak juga. Tapi sudah cukup. Saya sebenarnya bukan ke dia, bertanya kepada yang lain. Udah cukup, Neng. Tapi sekarang kita lihat sosok Pak Kadis satu ini. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Banten kan? Banten. Coba kira-kira apa yang membuat selain presentasinya ya? Kenapa? Ada yang mencirikan dia pakai ikan. Kumis. Bener kan? Nah, Neng, ajak teman-teman untuk memperlihatkan secara kasat mata bahwa lu pantas disebut orang Banten. Apa tuh? Kalau tidak bisa kalau saya pakai setiap hari, Pak, bisa nyeleneh. Tidak bisa saya pakai kebaya karena kuliah, nggak mungkin juga pakai kebaya. Berarti cirinya saya mencintai budaya Banten. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Sangat menarik, menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi muda agar mencintai, melestarikan dan mempublikasikan budaya yang kita miliki agar budaya yang kita banggakan ini tidak punah oleh perubahan zaman. Terima kasih kepada para narasumber, pihak penyelenggara acara, para sponsor dan tamu undangan. Saya Yeni Sulaiman undur diri dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa undang kembali ya Kak Dede Majid ya. Oh iya, nanti kita tutup dulu baru nanti kita akan foto bersama. Kita tutup seminar ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sini. Tepuk tangan. Biar kamu mirip orang Banten, saya kasih hadiah nih. Hey, dari Bapak. Pakai ini ya, biar kelihatan oh titi Banten. Soalnya bukan kujang. Kalau kujang pasti Jawa Barat kan? Iya. Kalau ini golok. Ini golok apa nih? Golok Ciomas. Golok Ciomas. Dan ini bukan hanya pajangan, ini golok beneran. Bodi. Iya. Coba tangannya. Kan jago. Ya, ya. Oke, pasang di sini. Pasang sekarang. Ah, cakep. Berdiri, ya. Wih. Wih, jawara. Baik, sebelum kita tutup ya, sebentar dulu ada pantun. Jalan-jalan naik perahu membawa senapan. Pulangnya jangan lupa membeli arang. Kalau mau dapat ilmu dan pengalaman, mari kita ngumpul di Teater Guriang. Baik. Enggak. Untuk yang mendapatkan door prize tadi boleh maju ke atas panggung. Yang untuk bertiga dulu. Izin Pak, sebelum meninggalkan tempat acara ada cindramata untuk bapak-bapak narasumber. Oke, baik. Ya. Kita foto bersama dulu. Bapak, izin Pak. Maju dong Pak. Iya. Bapak ini lumayan Pak. Bapak nggak mau. Iya. Ambil juga foto. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Bapak izin untuk foto bersama. Ya, agak maju mungkin ya Pak. Terhalang oleh makanan, terpisahkan oleh jeruk. Baik Kang Dede, boleh di tengah dong. Oh iya. Kamera action. 1, 2, 3. Lagi. Senyum 1, 2, 3. Lahir. Kerja dengan Randy. Kayak boleh kayak. Tentu Bang Apin maju. Meja Bang. Amun Bang, amun. Oke. 1, 2, 3. Allah Bang, aduh. Oh, benar. Selanjutnya ini ada cendramata yang akan diberikan oleh pimpinan Teater Guriang oleh Kang Dede. Yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Rohendi untuk didokumentasikan. Oke, Ben. Calung Gi, setel calung Gi.
Ini data Pak, data yang sudah direkam oleh Gurian. Jadi bisa jadi bahan riset, data sederhana supaya balik lagi ke Gurian gitu belakang. Selanjutnya kepada Bapak Imam untuk menerima cendramata. Lagi 1, 2, 3, belum. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Nidu. Ke sini dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya kepada Bapak Ketua STKIP Syekh Mansur. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Baik, untuk kepada para peserta silakan berdiri ya, berdiri kita foto bersama. Ya, kita pindah posisi Bapak. Bapak tamu undangan ikut berfoto bersama Pak, izin. Izin Pak, boleh untuk mendokumentasikan hari ini, kegiatan hari ini. Ini kayaknya buka konser bagus ya di sini. Naik ya itu boleh suaranya ya. Bapak sebelah sini Pak, maaf Pak, sebelah sini. Silakan bergabung. Mahasiswa boleh, nggak apa-apa, berdiri saja nih, supaya kelihatan ya. Bapak mangga sebelah sini, naik mundur naik. Iya, Bapak dulu. Ya, oke, hitung ya. Lebak ini ya? Gaya lebak gimana? Terima kasih Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Selamat beristirahat dan kembali ke aktivitas selanjutnya. Nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan Guriang yang lainnya. Kita tunggu kalian di Guriang ya untuk mengekspresikan dan melestarikan budaya di sini.